Shalom, shalom. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa sore hari ini. Siapa yang sama seperti saya? Boleh angkat. Puji Tuhan. Saya percaya sore hari ini Tuhan mau bicara banyak pada kita semua. Amin. Karena kenapa? Kemarin saya udah sempat bilang bahwa sore hari ini saya mau bicara tentang Petrus dan Yohanes. Tapi sejujurnya, tadi pagi setelah kebaktian pagi, Tuhan bicara sendiri ke saya. Saya harus merubah topik khotbah sore hari ini. Jadi apa yang sudah saya persiapkan sebelum-sebelumnya ini terpaksa saya harus tutup, saudara. Saya harus nurut sama dia. Karena saya percaya tanpa dia kita nggak akan bisa apa-apa. Amin. Jadi dari tadi saya menikmati hadirat Tuhan. Dari tadi saya menikmati hadirat Roh Kudus di tengah-tengah kita. Saya tanya Tuhan, apa yang ingin kau perbuat sore hari ini? Biar engkau sendiri yang men-take over kebaktian pada sore hari ini. Kemudian tadi siang waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan saya kembali peristiwa beberapa tahun yang lalu. Seperti tadi pagi istri saya udah kesaksian, saya juga udah sampaikan kesaksian saudara. Kami mengalami banyak hal, jatuh bangun dalam pelayanan, jatuh bangun dalam pekerjaan juga. Sampai akhirnya kami sempat habis-habisan saudara. Tahun 2011 kurang lebih sampai 2018 kami benar-benar habis-habisan. Kami nggak punya apa-apa lagi, kami benar-benar hidup hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Yang akhirnya membuat kami berdua capek. Capek dan capek. Yang tadi saya cerita pelayanan mulai dari depan ke tengah sampai akhirnya paling belakang dan duluan pulang. Sampai satu titik, tahun 2017 akhir saya ingat, biasa kebaktian tutup tahun gitu kan, untuk kita mencari visi Tuhan apa. Akhir 2017 saya dan istri dengan anugerah Tuhan saya hadir saudara di tempat itu. Dan akhirnya lewat kebaktian itu sejujurnya itu memulihkan hati kami berdua. Mulai dari permulaan kebaktian sampai hari yang ketiga selesai kami gak berhenti nangis. Tuhan melawat begitu rupa memulihkan hati kami berdua sehingga hati kami mulai berkobar-kobar kembali. Sampai hari ini. Puji Tuhan. Kemudian tahun akhir 2019, bukan akhir 2019, sebenarnya pertengahan 2019. Saya ingat sekali Tuhan bicara secara khusus ke saya. Dia bicara tentang new season. Season yang baru untuk saya pribadi. Pada saat itu untuk saya pribadi. Season yang baru. Dan saya ingat banget waktu itu Pak Daniel Cipto bicara juga tentang new season. Dan itu menjadi satu peneguhan pribadi buat saya pribadi, saudara. Sampai akhirnya saya berdoa terus tentang new season, dan new season. Dan akhirnya Tuhan membukakan, Tuhan membukakan sedikit demi sedikit sampai akhir tahun. New season itu semakin jelas. Jadi saat ini kami menjalani apa yang namanya new season dalam kehidupan kami. Akhir tahun 2019, saya dan istri punya kesempatan untuk pergi berlibur. Ceritanya kita ke Malaysia, cari yang deket-deket aja deh, yang murah-murah aja ke Malaysia. Nah waktu di Malaysia mau tutup tahun, biasa saya berdoa,
Tuhan apa yang harus kami perbuat untuk tahun berikutnya. Waktu saya berdoa, Tuhan tunjukin, kan kalau ke luar negeri supaya ngirit saudara beli SIM card. Ya, beli SIM card. Saya beli SIM card Malaysia. Saya taruh, saya isi saudara ke handphone saya, tapi ya nggak aktif saudara. Ceritanya waktu saya beli di toko, saya bilang aktifin sekalian. Tapi ternyata sama tokonya nggak diaktifin saudara. Akhirnya saya harus beli SIM card yang baru dan saya harus mengaktifkan sendiri. Singkat cerita, Tuhan bilang bahwa hidupmu juga harus diaktifkan. Di SIM card tertulis, activate your SIM card. Tuhan bilang, activate your life. Aktifkan hidupmu. Terus Tuhan kasih perumpamaan seperti ini. Kalau kita nih seperti handphone saudara, bayangin kita nih seperti handphone. Handphone tuh punya fungsi. Untuk apa? Komunikasi, bener gak? Untuk kita bisa telepon. Handphone harus diisi apa? SIM card. Handphone tanpa SIM card itu gak bisa berfungsi apa-apa. Dia tidak maksimal. Sampai akhirnya ketika diisi SIM card pun itu sebenarnya belum bisa jalan saudara. Jalannya ketika apa? Jalannya ketika SIM card itu diaktifasi. Hidup kita juga seperti itu. Hidup kita selalu harus diactivate saudara. Hidup kita harus diaktifasi. Aktivasi seperti apa? Nah, ini yang saya ingin bicarakan pada sore hari ini. Singkat cerita tahun 2019 itu adalah tahun terakhir dan 2020 kita memulai satu pelayanan yang baru. Kita memulai satu pelayanan yang baru bersama dengan Pak Jimmy dan lain-lain. Kita memulai segala sesuatunya baru dengan visi yang baru, dengan new season yang tadi. Jadi waktu saya dapat new season, terus terang Pak Jimmy juga dapat tentang new season. Saudara. Jadi satu tim ini kita dapat hal yang sama dan peneguhan demi peneguhan itu terjadi. Sehingga kita mau gak mau kita harus melangkah dengan new season itu. Nah ketika kita melangkah dengan new season itu, terus terang saya secara pribadi itu lumayan kehilangan arah. Kenapa kehilangan arah? Karena sebelumnya enak saudara. Saya mau melangkah kemana, pemimpin udah kasih tahu, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini, kamu harus perang ke sini, kamu harus perang ke sini, kamu akan menghadapi ini. Enak saudara. Tapi ketika saya memulai sesuatu yang baru, kita semua memulai sesuatu yang baru, semuanya itu baru. Orang-orangnya pun baru saudara. Nah saya pengen memperkenalkan. Sebenarnya teman-teman kita, saya akhirnya setelah itu kita bangun satu tim dengan nama seperti yang saya dapat waktu di Malaysia itu. Namanya Activate. Nah sebenarnya teman-teman kita ini udah 3 kali datang ke Temanggung saudara. Cuman gak pernah kenalan dengan kita semua. Ketika Pak Jimmy khotbah di tempat ini, mereka juga datang. Gak tahu kenapa. Kalau disebut kita mau pelayanan ke Temanggung, happy saudara semua. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut. Gitu. Ketika new season, Activate, tahun 2020 itu permulaan pandemi, benar nggak? Tuhan izinkan untuk pandemi itu boleh ada di Indonesia. Dan lewat teman-teman kami semua ini kita boleh berbuat sesuatu saudara untuk bisa memberkati bangsa ini, bisa memberkati pandemi ini. Tapi justru lewat itu semua kita bisa semakin kompak saudara. Kita bisa semakin kompak, kita bisa semakin bersatu dan sampai dengan hari ini kita bisa melayani Tuhan bareng-bareng. Itu yang kami lalui. Nah, Tuhan jelas tadi pagi bicara tentang Activate.
Activate your life. Activate your life. Waktu saya doa, Tuhan hari ini kan bicara tentang Petrus dan Yohanes, itu yang kami siapkan. Tapi Tuhan bilang, enggak. Activate your life. Coba kita buka di Maleaki. Maleaki pasalnya yang terakhir dan ayatnya yang terakhir. Maleaki 4 ayat yang ke-6. Ini yang tadi Tuhan bicara kepada saya. Maleaki 4 ayatnya yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga apa? Musnah. Sekali lagi, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, kalau dalam 2 hari ini saya bicara tentang kasih Bapa, hati Bapa, Tuhan ternyata mau untuk kita fokus ke sini saudara. Karena kenapa? Karena ternyata di zaman akhir ini benar-benar iblis pengen mencuri yang namanya hati Bapa itu. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, kita nggak bisa merasakan, bahkan kita nggak ngerti yang namanya hati Bapa itu seperti apa. Di akhir-akhir ini banyak sekali bapak-bapak yang salah mendidik terhadap anak-anaknya. Banyak sekali bapak-bapak yang salah, bahkan saya boleh bilang bapak-bapak yang mengabuse anak-anaknya. Banyak saudara. Waktu tadi siang saya berdoa, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kalau dalam 2 hari ini Tuhan udah bicara tentang hati Bapa. Dan saya percaya bukan hal yang tidak mungkin. Kemarin ada slide waktu Pak Hadi ulang tahun ya Pak ya. Pak Hadi ulang tahun, ada yang dari siapa Belanda tuh, Ibu Lisa sama Pak Bernard. Dia juga bicara tentang hal yang kita sampaikan pada 2 hari ini. Jadi saya percaya ini memang benar-benar Tuhan pengen sampaikan kepada kita sore hari ini saudara. Jangan sampai ketika kita selesai 2 hari ini, firman ini hanya dilupakan begitu saja. Tapi ini benar-benar, ini boleh menjadi rema dan boleh menjadi daging buat setiap kita. Bahwa dia udah menebus kita. Dia sudah menebus kita dan mengangkat kita sebagai apa? Anak-anaknya. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lalu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kalau yang lalu itu bicara apa? Yang lalu bicara tentang hamba. Yang baru bicara tentang anak. Ini jangan sampai kebalik saudara. Jangan sampai kebalik. Karena kenyataannya hari-hari ini banyak sekali kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu lupa status kita. Kita lupa status kita sebagai anak. Padahal dalam menjalani setiap kehidupan kita, dalam menjalani setiap pelayanan kita, status atau identitas anak itu sangat dibutuhkan, saudara. Kita tahu kita sering dipercaya untuk kita berperang, benar gak? Kita berperang. Waktu kita berperang, ketika identitas diri kita sebagai anak dan identitas kita sebagai hamba, beda kualitasnya, saudara. Beda kualitasnya. Hasilnya pun beda. Anak itu punya warisan. Kalau hamba itu gak punya warisan.
warisannya itu kekal. Warisannya itu pasti kita akan dapatkan. Tapi kalau hamba, dia berdasarkan dari upah. Kalau kita, harta kekayaan Bapa itu adalah milik kita. Amin. Ini gak boleh ditukar-tukar. Ini gak boleh ditukar-tukar, apalagi dicampur, saudara. Seringkali kita mencampur, ya udahlah, hari ini aku akan jadi hamba dulu, besok aku jadi bapa. Besok aku jadi anak. Seringkali kita campur, saudara. Ini juga gak boleh. Karena firman Tuhan bilang, kita adalah ciptaan yang baru, yang lalu sudah berlalu, dan yang baru sesungguhnya sudah datang. Ini penting. Coba kita buka sebentar. Roma 8 ayat 15. Mulai ayatnya yang 13 sampai ke 16, 17. Roma 8 ayat 13 sampai 17. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ingat, kalau kita hidup menurut apa? Daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh apa saudara? Perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menerima bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita hidup menurut pandangan kita sendiri saudara, kalau kita hidup menurut pandangan orang lain, kalau kita hidup menurut apa kata dunia, kita akan mati. Contoh, Pak Jimmy sering mengajarkan bahwa kalau kita mau diberkati, kita harus banyak apa? Menabur, benar nggak? Tapi kalau dunia bilang apa? Kalau kamu mau kaya, kamu harus berhemat. Ini dua pemikiran yang berbeda. Dua pemikiran yang berbeda. Tapi firman Tuhan bilang bahwa kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Karena daging kita itu sudah tercemar oleh yang namanya dosa semenjak Adam. Dosa semenjak Adam. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, roh mematikan tubuh kita. Roh apa yang ada di dalam tubuh kita? Roh Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima yang namanya roh perbudakan. Amin. Ini yang pertama. Sore hari ini saya pengen ajak saudara semua untuk benar-benar mengerti, benar-benar ini boleh tertanam dalam hidup kita bahwa kita adalah anaknya. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita adalah anaknya. Amin. Kita adalah anaknya. Yang kedua, activate. Itu enggak cuman mengaktifkan saudara. Satu hari ketika saya mendapatkan kata activate itu, saya berdoa untuk kata activate itu. Tiba-tiba saudara, saya datang ke gereja.
Saya datang ke gereja, biasa gereja setiap kali awal tahun itu memberikan visi misinya. Tahun ini kita mau ngapain. Ternyata temanya bisa sama. Saudara. Ini enggak janjian loh, benar-benar enggak janjian. Mereka tulis activate juga. Saya yakin dan saya percaya ini adalah maksud Tuhan atas kata activate itu. Nah, yang kedua yang saya mau bilang apa? Activate itu juga bisa berkata aktif, faith. Active, faith. Apa? Kita harus mengaktifasi apa? Iman kita. Amin. Kita harus mengaktifasi iman kita. Karena iman tanpa perbuatan apa? Mati. Kita boleh menerima apa yang disebut namanya kasih karunia itu saudara. Tapi kalau kita tidak beriman itu sia-sia. Karena dasar dari itu semua adalah iman. Iman itu tetap harus ada dalam hidup kita. Yuk kita baca di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian apa? Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Nah, iman yang seperti apa yang harus kita lakukan? Karena gini loh, Yesus itu ketika turun ke dunia, dia kelihatan. Tapi sekarang kita tinggal bersama Roh Kudus ada di dalam kita. Benar nggak? Itu nggak bisa kelihatan saudara. Maka itu kita harus percaya dengan iman kita. Kita harus menerima yang namanya kasih karunia itu dengan iman kita. Kita harus mengaktifasi iman kita. Mengaktif faith kita. Amin. Iman seperti apa? Yuk kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 13. Nah ini yang sering kali dilakukan sama gereja Sekinah. Benar nggak? Paling suka deklarasi. Coba. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku apa? Berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami apa? Berkata-kata. Ternyata iman itu harus diucapkan saudara. Iman itu gak boleh cuma dipendam dalam hati kita. Tapi iman itu harus dideklarasikan. Harus selalu diucapkan. Karena kalau kita tahu ketika zaman penciptaan Adam ya, Tuhan itu ketika melihat gelap, ingat kan ada firman, dia melihat gelap, kemudian dia berfirman. Dia berfirman, jadilah apa? Terang. Maka terang itu datang. Jadi berfirman dulu, berkata-kata dulu, baru hasilnya akan datang. Iblis berusaha untuk memutarbalikkan saat ini saudara yang namanya iman. Orang-orang percaya itu berusaha untuk diputarbalikkan. Diputarbalikkan apa? Udahlah, aku simpan dalam hati aja. Boleh, gak apa-apa, simpan dalam hati. Ingat, saya mau kasih tahu, iblis itu gak ngerti hati kita. Iblis itu cuma tahu apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucapkan. Ada ayatnya, saya tunjukin. Ayatnya nih.
1 Raja-Raja 8 ayat 39. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-39. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Tuhan, waktu Daud dipilih menjadi raja oleh Nabi Samuel, kan Nabi Samuel dipertemukan dengan kakak-kakaknya dulu kan, tapi dia tidak menemukan sosok yang dimaksud Tuhan. Sampai pada akhirnya Daud, nah ini yang akan jadi raja. Di firman dikatakan apa? Manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Ini perbedaannya. Tuhan itu melihat hati setiap kita. Tuhan melihat hati setiap kita. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Iblis gak bisa lihat hati kita. Iblis itu lihat perkataan kita. Iblis itu lihat perbuatan kita. Dan dia akan mendakwa kita sesuai dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, iman itu ternyata harus selalu diperkatakan. Saya tunjukin satu lagi. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ternyata iman itu butuh pengakuan dari mulut kita, saudara. Deklarasi, saudara. Kalau dalam menghadapi COVID ini saudara percaya bahwa ada firman yang harus diperkatakan. Perkatakan, saudara. Kalau saudara ingin memperkatakan Yesaya 61 mungkin, Mazmur 91 mungkin, perkatakan terus, saudara. Karena itu akan menjadi iman buat kita. Amin. Meskipun itu belum kelihatan, tapi itu menjadi dasar untuk setiap kita. Dan itu menjadi dasar untuk kita melangkah dan percaya bahwa itu semua akan terjadi. Amin. Iman itu bisa menarik kuasa Tuhan. Ingat wanita sakit pendarahan. Wanita sakit pendarahan dia udah Alkitab bilang 12 tahun lamanya dia sakit pendarahan. Dan dia hanya berkata, hanya dengan menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Firman Tuhan bilang, Alkitab cerita bahwa dia sudah pergi ke berbagai macam tabib. Mungkin ya saudara, kalau zaman sekarang dia sudah pergi ke berbagai macam dokter mungkin. Atau mungkin dukun mungkin, zaman sekarang mungkin. Enggak sembuh. Tapi dia percaya hanya dengan menjamah jubahnya, menjamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dengan imannya, wanita itu sembuh. Jadi jangan dibalik.
Jangan dibalik. Percaya dan perkatakan. Percaya dan perkatakan. Jangan dibalik. Memperkatakan dulu. Enggak. Kita harus percaya dulu. Baru memperkatakan. Jadi malam hari ini deklarasikan saudara. Deklarasikan apa yang menjadi imanmu. Apa yang menjadi imanmu. Deklarasikan. Tuhan kasih kita mulut untuk ngomong, untuk mendeklarasikan, untuk mengabarkan kabar baik, untuk mengabarkan apa yang namanya iman itu untuk ke setiap orang. Yesus bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Gimana caranya jadikan semua bangsa muridku kalau kita nggak mendeklarasikan iman kita? Sebab firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini sebenarnya 2 hari ini pelajaran yang sangat simpel saudara. Pelajaran yang sangat basic, yang sangat dasar. Tapi ini pelajaran yang sering dilupakan oleh kita semua. Karena kita merasa kita udah melakukan banyak hal. Kita merasa kita udah di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita berjalan dengan pengertian kita sendiri. Tadi siang, Tuhan waktu saya doa, Tuhan jelas bilang tentang 2 hal ini. Pertama, identitas kita, status kita harus benar di hadapan Allah. Status kita harus benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena ke depan belum tentu akan menjadi satu hal yang mudah saudara buat setiap kita. Contoh, COVID ini aja kita nggak tahu kapan selesainya. Mungkin ke depan akan banyak sekali tantangan. Masukin tahun yang baru ini banyak bencana di Indonesia. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Yang kita tahu cuma satu. Yang kita tahu cuma satu. Dia memegang kita. Kita pasti aman bersama dengan dia. Amin. Kita pasti aman bersama dengan dia. Tapi ketika kita menjalani kehidupan ini, dia mau untuk status kita nggak salah. Status kita adalah sebagai anak. Nanti di akhir ada teman saya akan kasih satu kesaksian. Satu kesaksian kehidupannya, gimana kehidupannya bersama dengan papanya, gimana dia menjalani sebagai anak, dan menjalani sebagai hamba. Nanti biar dia sendiri yang kesaksian. Apa yang terjadi, nanti dia akan kesaksian. Tapi yang pasti Tuhan jelas bilang, kita adalah anak dan dia adalah Bapa kita. Jangan didobel. Kemarin udah jelas, kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tapi tadi Tuhan ingatkan, kita udah tahu kita bukan hamba, kita adalah anak. Tapi benar kita adalah anak, tapi sometimes kita lupa kita anak, kita ngedobel, kita tetap jadi hamba. Nah Tuhan gak mau, maunya kita adalah anak, karena kita adalah ciptaan yang baru. Kalau kita ambil ini saudara benar-benar, maka perubahan demi perubahan akan ada dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, aktifkan iman kita. Iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang benar di hadapan Tuhan. Saya senang banget saudara ada di Temanggung ini. Saya suka cita benar-benar ketika ada di gereja tempat ini. Kenapa? Karena gereja di tempat ini benar-benar mempraktekkan
apa yang namanya iman itu. Ketika gereja ini membagikan banyak bantuan saudara, sembako dan lain-lain, saya percaya Pak Hadi dan Bu Linda pasti punya maksud dan tujuan. Tidak lain adalah apa? Jiwa-jiwa. Dan itu adalah bentuk iman dari gereja ini. Bentuk iman dari gereja ini. Yang kedua, saya suka cita di gereja ini. Kenapa? Karena gereja ini paling terkenal deklarasinya, saudara. Pernyataan tentang iman. Nah, maka dari itu, biarlah ini tetap terus berjalan. Karena ternyata iman itu perlu diperkatakan. Ini yang seringkali lupa. Kenapa saya bahas hari ini? Karena kita seringkali lupa bahwa iman itu perlu diperkatakan. Seringkali iman itu cuma disimpan di hati kita aja. Ketika kita perkatakan, kita memperkatakan kepada roh kita. Yang kedua, kita memperkatakan supaya apa? Supaya iblis tahu. Iblis tahu bahwa kita adalah anaknya. Dan iblis tahu bahwa kita sudah dibebaskan. Dan iblis tahu bahwa kita sudah dimerdekakan. Dan iblis tahu bahwa kita sudah dilepaskan dari segala kutuk dosa. Dan iblis tahu bahwa apa yang direncanakannya itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena kita sudah memperkatakannya dengan iman. Amin. Amin. Ini sebenarnya apa yang Allah buat dari dulu. Gak berubah saudara sampai dengan sekarang. Nah, sore hari ini oleh kasih karunia Tuhan, saya pengen panggil teman saya untuk bisa kasih kesaksian. Kesaksian yang buat saya ini sangat memberkati saudara. Dalam menjalani kehidupan belakangan ini. Ini tadi saya memperkenalkan teman-teman saya yang kesini berapa orang sih? 12 ya? 12, 10? Hah? 11? Enggak lebih dari 10. Cuman kita mengalami banyak hal dalam kehidupan. Tuhan izinkan bahkan dalam waktu yang berdekatan. Orang tua dari teman-teman kami ini, ada 2 teman kami di tempat ini dipanggil Tuhan. Karena ya pandemi ini, orang tuanya dipanggil Tuhan. Tapi puji Tuhan saya melihat mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Saya mau panggil teman saya Mike untuk bisa sampaikan kesaksian. Shalom, nama saya Mike. Terus terang nih saya deg-degan banget karena ini baru pertama kali saya sharing di depan banyak orang. Karena memang sebenarnya schedule-nya nggak ada sharing-sharing kayak gini ya, Revano ya. Tadi langsung ditodong. Oke, jadi saya start dulu ya. Saya cerita dulu pengalaman saya, hubungan saya dengan almarhum papa saya. Jadi saya itu lahir maksudnya dari keluarga yang sebenarnya happy family. Tapi 20 tahun yang lalu mama saya dipanggil duluan sama Tuhan. Jadi saya udah kehilangan mama. Semenjak kehilangan mama, papa itu mulai berubah menjadi bukan papa seperti papa yang dulu gitu loh. Papa jadi lebih keras, lebih cepat marah. Apalagi saya waktu itu kan setelah kuliah kita satu kerjaan. Jadi ibaratnya papa itu owner, saya direkturnya gitu. Tapi harusnya ini kan bapak sama anak. Tapi karena terlalu banyak urusan pekerjaan, jadi lebih kayak
staff sama bos gitu, anak buah dan bos. Gara-gara di dalam suatu pekerjaan itu hubungan saya dengan papa bukannya semakin membaik, tapi semakin memburuk. Benar-benar semakin memburuk. Sampai semua yang saya perbuat juga perkataan papa itu semuanya nyakitin kalau bagi saya. Mungkin waktu itu juga saya juga kayaknya lebih emosional gitu. Namanya juga masih muda kan, masih baru kelar kuliah. Nah di dalam pekerjaan itu semakin hari semakin tahun saya jadi lebih banyak sebel banget sama si papa gitu. Lebih banyak sebel, mungkin papa juga waktu itu juga sebel banget sama saya. Benci banget, sampai kalau mamanya telepon segala macam, sampai kalau papa telepon, Beb, bapak telepon nih. Ya, sampai kayak gitu, terus sampai saya bilang, saya berteriak sama Tuhan, Tuhan gak adil banget ya, mama saya udah diambil. Kenapa saya dikasih papa yang tipe jenis kayak gini gitu loh. Papa yang ngayomin kayak gitu loh, maksudnya dari segi hubungan orang tua sama masa ayah dengan anak tuh papa kayak lebih kayak ke staff gitu. Udah gitu papa juga udah gak ada pendamping jadi udah labil, jadi sering ribut sampai Jamie itu sampai hampir dipecat. Kalau iya benar sampai hampir dipecat. Tapi karena mungkin anak ya rada susah dipecat, saya sih pengennya juga pecat dia sebagai bapak waktu itu. Nah benar-benar sampai ke bawah emosional. Jadi kita tuh ngalamin yang namanya saya kehilangan tuh hati bapak di situ gitu. Nah, Jamie married sama saya, dia masuk ke dalam family saya yang dia backgroundnya beda. Backgroundnya dia itu dari very happy family. Papanya baik, mamanya baik, semuanya dede-dedenya baik, kompak. Jadi pas dia juga masuk ke dalam keluarga saya, dia bilang apa? Salah kawin nih kayaknya nih. Makanya waktu itu dia bilang, maka saya bilang, wah kamu keenakan sih ya selama ini hidup gak ada problem ya. Nih makanya harus ini nih bantuin aku gimana nih kita, pokoknya waktu itu ya hubungannya nggak makin bagus lah, makin memburuk gitu. Sampai pernah saya pikir kalau ada pistol saya tembak dia. Coba seorang anak sampai mau tembak bapaknya sendiri, itu kebencian hati saya sampai kayak gimana gitu. Nah tapi akhirnya dengan keadaan yang dengan keadaan yang saya sebel sama si papa, mungkin juga papa juga sebel sama saya. Kita jadi, tapi ada gunda gulana gitu ya, maksudnya ini ada something wrong nih, ini gimana ya gitu. Akhirnya kita pergi kayak konseling ke sana, ke sini, kemana, ke pendeta, ke romo, cuman ke biksu aja ya enggak ya. Terus ke teman-teman lah semuanya kita sharing, ceritain waktu itu. Ceritain gini. Terus sampai memang waktu itu posisinya mungkin kayaknya papa yang lebih dominan banget kan. Tapi kan kita kan sudah jadi anak Tuhan ya. Di situ dibilangin, kamu harus introspeksi diri kamu sendiri gitu. Itu sebenarnya bukan jawaban yang saya pengen sih. Saya pengennya iya tuh papa kamu tuh yang salah, kamu tuh gini. Enggak, bukan itu. Tapi dibilang introspeksi diri. Di mana-mana itu, papa itu adalah orang tua. Itu adalah otoritas kamu. Kamu harus menghormati dia. Kamu harus tunduk sama dia. Meskipun jiwa kamu berontak. Meskipun enggak gue gak salah, ngapain gue mesti tunduk. Gue gak kerja di situ, gue juga hidup kok. Bisa kerja di tempat lain gitu kan. Gak bisa gitu loh. Kamu harus tunduk, itu orang tua kamu. Itu papa kamu sendiri. Akhirnya di situ kita doa ya sama Jamie. Akhirnya karena ada suatu peristiwa, saya dengan Jamie itu kita ribut besar sama papa. Itu yang maksudnya kan tuh ada ribut-ribut kecil, akhirnya ditumpuk jadi ribut besar. Ribut besar, akhirnya kita gak ngomong segala macem. Akhirnya saya konseling sana situ yang akhirnya menemukan itu. Akhirnya bilang, papa kamu itu otoritas kamu harus tunduk dengan otoritas. Terus saya bilang, gimana sih? Terus kalau mamanya saya udah gitu, papa gimana? Gak berubah juga. Pak, kamu gak mungkin bisa ngerubah papa. Yang bisa ngerubah papa itu Tuhan Yesus. Bukan urusan kamu katanya. Urusan kamu tuh cuma nunduk aja. Udah, kamu harus perbaiki sikap hati kamu. Mungkin gak boleh marah-marah sama papa, gak boleh kurang ajar, ngomongnya mesti tenang. Oh ya udah, akhirnya kita memutuskan ya waktu itu.
kita memutuskan untuk say sorry, minta maaf. Berat hati banget sih, tapi mulai dari situ itu proses yang panjang sih. Gak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, semuanya akhirnya pulih. Papa juga pulih, jadi biasa saya manggil dia Papa Bear, beruang gitu. Memang dulu tuh beruang, auranya karena kan papa itu tipe pengusaha ya, memang dia sukses pas di bidangnya. Jadi dia tuh orang yang nggak butuh Tuhan gitu loh. Dia percaya ya Tuhan ada, tapi ya gue nggak butuh lah gitu. Yang gue butuh tuh kekuatan sendiri gitu. Nah akhirnya dalam proses pemulihan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada satu hal yang menggelitik di hati saya. Karena bukan cuma sekali. Jadi penundukan itu bukan cuma satu kali. Saat kita bilang sorry Pak, itu tidak tiba-tiba besok semuanya berubah menjadi baik. Penundukan itu terjadi berkali-kali, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Udah. Jadi mungkin dulu yang kapasitas hati kita kecil ya. Dia selalu bilang dulu kapasitas hati kita kecil nih. Sekarang kita jadi gede, dalam arti mungkin kita jadi lebih sabar, lebih gak emosional, ngadepin masalah juga lebih tenang. Kayak lebih inilah ya. Jadi saya bilang sama Mike, saya ngerasa hati saya seperti gini. Jadi setiap kali kita mengadakan penundukan, hati kita tercabik. Jadi luka. Karena kita harus menundukkan diri kepada sesuatu yang kita lawan gitu loh. Luka di sini, luka di sini, luka lagi. Tapi pas saya lihat ke belakang, kenapa hati saya dicabik-cabik? Ternyata sekarang saya melihat hati kita menjadi hati yang lebih besar. Untuk bisa menerima, ya untuk bisa menerima banyak hal gitu loh. Dan jadi kan hubungan sudah semakin pulih. Tapi belakangan ini tahun lalu ya, papa itu ulang tahun bukan tahun lalu, iya ya, 2 tahun yang lalu itu papa ulang tahun ke 70 tahun. Terus saya sebagai anak dan dedek saya. Jadi pemulihan itu pada saat itu bagi saya itu adalah masalah yang sangat besar dalam hidup saya. Saya ngerasa saya bisa ngadepin semua masalah dalam kehidupan. Pekerjaan bisa kita hadapin. Cuma masalah yang dengan papanya ini nih, kayaknya ini yang udah bohwat. Ibaratnya nggak ngerti udah caranya bagaimana. Bohwat deh udah deh. Yaitu sesuatu yang bagi kita sangat teramat mustahil kalau kita ternyata ya beberapa tahun ini ya 5 tahun ini sangat harmonis sekali. Jadi itu nggak pernah terbayang bagi kita tuh bisa ngalamin pemulihan yang seperti itu. Dan ya jadi 2 tahun yang lalu tuh menggelitik karena papa udah umur 70 tahun. Tapi penampilan papa tuh nggak kayak 70 tahun, dia selalu ditanya umurnya 50 gitu. Tapi saya udah nggak enak nih gitu sama dedek saya kan. Selalu kayak, aduh gimana ya papa nih belum mengenal Tuhan. Nanti kalau sampai dia dipanggil gimana? Terus papa kan kalau setiap ditanya, Pah yuk kenal Tuhan gitu. Iya gampang, kamu duluan aja nanti papa tinggal nyusul kayak gitu-gitu. Selalu, papa udah kenal Tuhan Yesus? Udah, kok bisa kenal? Sering lihat di TV, dia bilang kayak gitu. Jadi dia nggak bilang enggak, tapi selalu ngambang. Tapi saya selalu takut, aduh nih kalau mamanya ada kenapa-kenapa nih papa nih udah 70 kan. Udah nggak muda lagi gitu. Nah, jadi hati saya juga, galau gitu. Ini gimana ya? Tapi akhir tahun kemarin pas Natal tanggal 14, Papa sakit. Saya dan Jamie menemani Papa di akhir hidupnya, dalam arti waktu itu kita kan Bapak masuk rumah sakit, kita nggak tahu lah ya, maksudnya kita nggak tahu gimana at the end-nya, tapi saya udah gimana ya, maksudnya saya kayak berasa saya berlomba dengan waktu gitu loh. Saya merasa karena kan selama ini saya pikir saya dan Jamie kita jadi anak yang udah pendudukan, anak yang sukses segala macam bisa dibanggakan, tapi ternyata yang itu bukan yang itu gitu.
yang sebenarnya yang benar-benar hadiah buat papa itu harus mengenal Tuhan Yesus di akhir hidupnya. Akhirnya selama proses itu kan papa di rumah sakit, kita setiap hari ke rumah sakit, pas saat itu pandemi segala macam sampai orang bilang, hati-hati ya ke rumah sakit ya, nanti kan lagi banyak yang COVID segala macam. Tapi kalau bagi saya ya, saya nemenin dia tiap hari meskipun nggak bisa ketemu, ya bagi saya sebagai anak itu tugas mulia. Kalau sampai saya kenapa-kenapa gitu, sampai kena, saya nemenin papa saya kok, bukan saya yang main-main kemana gitu. Hari demi hari kita datang, sehari, 2 hari kita datang. Kita selalu video call sama papa. Pak, kita di sini ya Pak, semangat ya, selalu sembuh, besok 2 hari lagi sembuh. Saya selalu ngomong gitu. Pak sehat ya, meskipun kita nggak bisa ketemu kan. Kita cuma datang bawain dia makanan setiap hari, dan akhirnya suatu pas lagi ngobrol-ngobrol saya bilang, Beb ini gimana nih Beb, aduh aku udah gak tenang nih, gimana nih si papa nih di rumah sakit, kayaknya kita harus tantang dia nih. Kata si Jamie, maksud sesuatu yang impossible gimana ngomongnya segala macam. Akhirnya nggak tahu gimana ya, akhirnya kita video call. Di situ papa masih setengah sadar, tapi masih sadar, masih bisa ngomong, tapi udah lemes, udah lemah. Kita tantang, papa mau terima Tuhan Yesus. Ternyata di situ papa bilang, ya papa terima. Papa terima Tuhan Yesus. Di situ saya lega banget, karena bagi saya bukan anak yang hebat, anak yang anak yang berbakti kalau saya nggak bisa nyelamatin papa saya sendiri. Percuma saya tiap hari saya ke gereja, saya pelayanan, saya doain orang. Kalau papa saya sendiri saya nggak bisa selamatin. Ini saya jadi anak apa gitu loh. Pas papa tutup mata, papa harus lihat Tuhan Yesus. Sampai akhir hidupnya, diteleponin dari ICU, saya ngomong, Pak, jangan takut. Papa lihat cari Tuhan Yesus ya Pak, jangan takut cari Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Awal-awal sih karena saya yang dampingin dia, ya saya rada-rada kayak, wah saya yakin karena papa di dalam keadaan yang lemah, dia bilang, papa mau, ya papa mau abis ini ke gereja. Itu aneh banget kalau dibilang papa mau ke gereja. Untuk papa bear saya itu impossible, iya saya mau ke gereja sama kamu, dia bilang gitu. Terus saya bilang akhirnya setelah dia itu 2 hari sebelum dia masuk ICU kan saya udah gak bisa ngobrol, udah gak bisa nemenin. Ini ada akhir papa menerima Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Terakhir saya bisa video call itu, setelah itu papa udah mulai gak sadar, masuk ICU selama seminggu, dan setelah itu dikabarin papa udah balik ke rumah Tuhan. Jadi akhirnya saya mungkin lega ya. Memang saya sangat berduka sih, maksud saya kehilangan, karena kan bagi saya dia itu papa dan ibaratnya itu sparring partner saya gitu loh. Saya kehilangan banget, meskipun udah dulu apa segala macam, tapi yang namanya hubungan anak sama bapak itu gak bisa dibohongin. Gak ada yang, betul kata Revano, mantan anak, mantan bapak, itu hubungannya sangat spesial. Gak bisa, kalau mamanya kita kehilangan salah satu, bapak kehilangan anak-anak, kehilangan bapak, itu pasti galau. Jadi saya mungkin mau encourage yang di sini, mungkin it's not easy memang. Kalau ada hubungan bapak sama anak sama bapak, it's not easy. Tapi mungkin jangan kita dia dulu kali yang berubah atau apa. Kayaknya harus dari kitanya dulu yang mau berubah, harus dari kitanya introspeksi dulu. Kita yang merubah hati kita dulu, kita yang kenal Tuhan, kita anak Tuhan, kita harus samperin dulu. Pasti hubungan akan lebih baik gitu. Meskipun dulu impossible, tapi setelah saya berdiri di sini hari ini, everything is possible, dan Tuhan tetap bekerja sampai detik-detik terakhir hidup papa saya. Mungkin ada. Saya percaya bahwa Yesus masuk dalam hidup saya.
menjadi juru selamat, penyelamat saya, penyembuh saya, yang mengasihi saya. Oke, Coach Yu, tangannya nggak apa-apa, ya, udah bagus banget tuh, udah kayak hamba Tuhan. Udah kayak pendeta tuh. Iya, jadi ini mau dipakai Tuhan nih berarti. Amin, saya nemenin. Ini hadiah yang terbaik dari saya seorang anak yang bisa saya persembahkan buat papa saya. Rest in peace, Papa Bear, Papa Sugama Trisnadi. Terima kasih sama Tuhan, saya bisa bersaksi di sini. Yang sesuatu yang impossible, saya bisa berdiri. Mau nambahin? Nggak ada sih, tadi siang tiba-tiba disuruh kesaksian dengan Revano. Karena Revano merasa Tuhan suruh kita kesaksian. Cuma saya dalam hati bilang, kok Tuhan ngomong sama lu kagak ngomong sama gua. Tapi kemudian istri saya ngomong, ya Dad, ya Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami, kenapa kami hanya duduk aja tidak menyaksikan kebaikan Tuhan. Seperti itu sih. Tadi sih awalnya pas Revano WA, kamu siap khotbah langsung pengen, enggak, saya pengen duduk-duduk aja, saya pengen enjoy, lihat nikmatin hadirat Tuhan, dengerin khotbah, habis itu saya pulang. Tapi kayaknya kita jadi, maksudnya saya pikir, aduh saya kayak bayi ya, udah nggak dewasa-dewasa, kerjanya cuma makan disuapin terus, takutnya nanti kebanyakan muntah. Jadi ini udah yang ketiga kali, kalau saya boleh izin sharing apa yang saya rasakan di sini. Jadi ini sudah yang ketiga kali kami ke Temanggung. Terus terang sih, setiap kali ke Temanggung, saya tidak ekspektasi apa-apa. Cuma paling di pikiran saya, nanti di Temanggung makan Dewi, di Semarang makan Supar, terus di Semarang nanti malam kita makan nasi gandul. Itu yang di pikiran saya terus terang. Tapi setiap kali saya ikut kebaktian di sini, dari pertama kali saya datang sebenarnya Pak, sampai tadi dari yang kemarin, hari ini, bahkan sampai hari ini, setiap kali saya ikut kebaktian, saya merasakan kehadiran Tuhan yang pekat dan tebal. Saya selalu ngerasa kehadiran Tuhan di sini tuh pekat dan tebal. Terus tadi saya nggak mempersiapkan ini Pak, dan ada videonya dan ini tadi pas Revano lagi khotbah, saya bilang Dan diputerin ini. Saya ngerasa di tempat ini ada satu ombak cinta Tuhan seperti ini yang terus menerus. Ya saya merasakan ini aja. Kayak gambar paling cocok ini ya. Itu ombak cinta Tuhan yang rasanya bisa menghancurkan tembok bangunan keangkuhan manusia oleh cinta Tuhan. Itu aja sih. Nanti artikan sendiri Pak. Puji Tuhan. Memang tadi siang saya tantang Mike sih. Karena saya ingat banget kesaksian dia. Bahkan sebenarnya kesaksiannya lebih dahsyat dari ini sebenarnya. Gitu. Bahkan diceritakan waktu dia berantem sama papanya sampai sempat keguguran ya. Sampai sempat keguguran. Dan akhirnya mereka susah dapat anak. Dan hanya karena kasih karunia Tuhan, saat ini mereka sudah diberkati anak satu. Kehidupan mereka berdua ini, saya pribadi ini menjadi berkat yang besar. Bahkan ketika papahnya di ujung garis akhirnya, itu tetap bisa jadi berkat untuk banyak orang.
gitu loh. Waktu saya lihat video itu, waktu dikirim, saya nangis. Jujur, saya nangis. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Firman Tuhan bilang bahwa satu orang di dalam keluarga diselamatkan, maka seisi rumahnya, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Dan janji Tuhan itu tetap setia, iya dan amin. Saya percaya Mika punya iman, saudara. Mika punya iman. Karena kalau kita selidiki kata iman itu sendiri, kata amin itu artinya iman. Akar katanya itu iman atau yes, gitu loh. Nah, sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk ayo kita resmoni firman Tuhan. 2 hari ini, kemarin, tadi pagi, dan sore hari ini. Karena saya kerasa Tuhan akan kerja luar biasa untuk kota Temanggung ini. Tuhan akan buat satu pergerakan yang besar untuk gereja di tempat ini dan untuk Temanggung. Ini jelas, saudara. Ini jelas. Bahkan kemarin waktu saya berdoa, saya belum sempat share ke Pak Hadi dan Bu Linda. Persiapkan. Saya dapat 3 tahun atau paling lama 5 tahun akan terjadi kegerakan besar di kota Temanggung ini. Nanti ketika jalan tol sudah dibuka, jalan tol dari Semarang sudah nyambung sampai Jogja dan bisa turun ke Temanggung. Dan ketika jalan dari itu jalan tol membentuk segitiga. Dan dari Semarang jadi dekat ke Temanggung. Dari Jogja jadi dekat ke Temanggung. Bahkan dari Solo jadi dekat ke Temanggung juga. Dan itu akan menjadi link mulai dari Jakarta dan Surabaya. Dan saya percaya saat itu Tuhan akan kirimkan banyak jiwa-jiwa ke tempat ini. Ini yang saya dapat kemarin, saya belum share ke Pak Hadi sama Bu Linda. Dan saya percaya, dan hari ini Tuhan persiapkan setiap kita untuk memiliki hati yang benar, memiliki hati seorang anak, memiliki iman yang benar, memiliki iman yang selalu dideklarasikan dan selalu diperkatakan. Amin. Amin. Tadi siang Tuhan dengan jelas bilang bahwa Mika, kamu kesaksian ya. Supaya kematian papamu juga bisa jadi berkat untuk semua yang ada di sini. Bahkan papamu udah gak ada pun bisa jadi berkat untuk kita semua. Dan saya juga gak ngerti, waktu Jamie tadi dapat penglihatan yang ditampilkan di layar, itu saya confirm sekali. Karena kemarin yang Tuhan bilang bahwa akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Arus cinta Tuhan itu akan besar seperti apa tadi itu air terjun ya. Air terjun. Dan itu sangat dalam cinta Tuhan pada kita semua. Amin. Semoga firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini boleh jadi berkat untuk setiap kita. Miliki hati seorang anak dan respon hati kepada Bapa kita, respon yang benar, dan kita memiliki hubungan yang benar. Karena Bapa dan anak itu bicara tentang hubungan. Kesaksian Mika tadi jelas, meskipun ribut sampai seperti apapun juga, yang namanya Bapa dan anak itu punya satu hubungan khusus. Hubungan darah yang khusus yang tidak dapat dipisahkan. Nggak ada mantan anak, nggak ada mantan bapak. Mantan istri ada, mantan bapak nggak ada. Mantan hamba ada, mantan pegawai ada, mantan bapak nggak ada, mantan anak nggak ada. Pegang ini kuat-kuat, dimanapun kau berada, waktu engkau peperangan,
waktu engkau menghadapi masalah, waktu engkau menghadapi persoalan dalam hidupmu, ingat, aku adalah anak. Aku adalah anak yang Bapakku memiliki segalanya. Dan aku hanya berseru kepada Dia, maka Bapakku akan mendengarkan aku. Amin. 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 Terima kasih atas setiap waktu yang sudah diberikan kepada kami. Doakan terus kami, doakan juga Pak Jimmy yang ada di Jakarta, untuk kami boleh senantiasa melayani di jalur Tuhan yang benar, dan biar setiap kuasa Tuhan boleh selalu menyertai kami, dan biar pesan-pesan Tuhan itu boleh senantiasa kami jaga, dan kehendaknya yang sempurna itu boleh selalu terjadi atas setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.